Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini anak-anak akan melihat persembahan dari Bapak Ibu Esti Isam Al-Ghofar yang akan menceritakan tentang kisah dari Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. R.A. Kartini mempunyai bapak yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan ibunya bernama Mas Ayu Ngasirah. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang, tetapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Kartini merenung di dalam kamar, mengingat perkataan ayahnya yang melarangnya untuk bersekolah lagi. Karena menurut adat istiadat, wanita seumurannya sudah dipingit. Kartini sedih, kesal, dan masih ingin bersekolah lagi untuk menambah pengetahuan dan teman. Kamu itu sudah waktunya untuk dipingit, Duk. Kamu itu perempuan, tidak harus sekolah tinggi-tinggi pun gak apa-apa. Tapi Romo, aku ingin mempunyai banyak pengetahuan dan juga banyak teman. Apa itu salah? Iya, Nduk, Kanjeng Ibu ngerti. Tapi yang namanya adat istiadat itu nggak boleh dilanggar. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya. Di usia 12 tahun, Kartini sudah dipingit. Dalam masa pingitannya ini, Kartini banyak menghabiskan waktunya untuk membaca. Kartini membaca buku, perlahan membuka lembaran-lembaran buku dan kertas lain satu persatu. Kemudian ia menunduk. Seandainya saja aku bisa sekolah, pasti akan ada banyak ilmu yang bisa kudapatkan dan bisa punya banyak teman. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1901, Kartini menuliskan sebuah surat kepada Tuan Abendanon dan Nyonya Abendon. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sunatullah sendiri ke tangannya, menjadi ibu, mendidik manusia yang pertama-tama. 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita tidak berhenti sampai di situ. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun mendukung. Kang
Mas, aku mau bertanya. Semisal aku membuat sekolah wanita di sini, menurut Kang Mas bagaimana? Yo wis, ora popo. Itu keinginan yang bagus. Aku setuju saja. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa. Timbullah keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Suatu hari, Kartini sedang mengajar di dalam kelas. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, terima kasih ya Mbak Yu. Pada 13 September 1904, anak pertama Kartini dilahirkan. Anak itu diberi nama R.M. Sosalit. Namun sayang, pada 17 September 1904, R.A. Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal tepat pada usia 25 tahun. R.A. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini berhasil mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912 di Semarang, kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Apedangon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada kawan-kawannya di Eropa. Buku itu diberi judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya.